Kadang ini nih berdasarkan pengalaman juga nih, Bapak Uda. Jadi istilahnya kadang kita kan kayak di dalam suatu lingkungan gitu, kurang seakan-akan diapresiasi nih misalkan. Kan ada kan kondisi-kondisi kayak gitu, kurang diapresiasi, kurang diberi penghargaan dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak muda kayak kita sekarang ini kayak, ah ya udahlah, segini aja kita kasih toh nanti kita nggak dihargain. Ah ya udahlah kita kerjain semampunya aja. Bahkan aku pernah dengar beberapa quotes kayak bekerjalah secukupnya, kayak gitu. Bekerjalah Iya, secukupnya. Karena ini nggak akan menggantikanmu, waktu kau sakit tidak akan menemanimu ini dan lain sebagainya. Nah itu gimana udah? iya, setuju. Setuju dengan beberapa prinsip dari situ ya. Artinya kalau bekerja lebih itu kan. Halo Sobat Universe, selamat malam. Jadi kita kali ini kedatangan tamu spesial nih. Bukan main-main tamunya. Jadi kita mau, aku bakalan mentransfer pertanyaan kalian yang sering kalian tanyakan di DM, di email, dan juga di YouTube. Yang nanti coba nanti bintang tamu kita share ke kita berdasarkan pengalaman beliau gitu. So pertama beliau ini sudah memiliki pengalaman dalam memimpin suatu organisasi. Nah jadi nanti langsung kita tanya aja. So langsung aja kita mulai. Bapak udah minta tolong untuk perkenalan diri dulu mungkin Bapak udah. Oke, selamat malam semuanya ya teman-teman. Selamat malam Bang Rafael. Ya. Saya Julfi Syanturi. Saya sudah berkeluarga ya. Saya late 40, hampir late 40 umurnya. Wow ya. Kemudian punya seorang istri tentunya dan 3 orang anak ya. Jadi yang paling besar anak saya udah SMA, yang paling kecil masih umur 2 tahun. Oke, saya tadi namanya udah ya, sekarang saya sedang bekerja di salah satu BUMN. Bisa dibilang menjabat beberapa tanggung jawab yang lumayan ya. Tapi di satu sisi saya juga memiliki beberapa perusahaan sendiri, yang kecil-kecil tentunya, usaha sendiri. Ya. Dan punya cita-cita memiliki perusahaan yang lebih besar tentunya. Karena saya Amin. Amin. memiliki keinginan untuk berusaha atau entrepreneurship. Saya suka mengajar, hobinya mengajar. Saya suka lari juga. Jadi saya Ya. maratonis juga, sudah pernah menuntaskan beberapa kali lari maraton. Dan saya rasa kita harus memiliki semangat untuk membangun orang-orang muda ya, seperti yang Ya. sekarang dikerjakan oleh Rafael. Saya rasa ini Mondon. adalah kontribusi beliau untuk membangun negara ini. Jadi saya senang sekali Rafael untuk bisa diundang di sini, memberikan mungkin secuil dari apa yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Siap. Dari kita sendiri senang banget bisa sharing-sharing kayak ngopi-ngopi santai-santai gitu di sini. Semoga yang kita bahas di sini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman Sobat Universe di luar sana. Nah, jadi kita langsung mulai aja kali ya udah. Nah, jadi dari point of view-ku sendiri untuk di kalangan orang-orang yang seumuran dengan Bapak Uda ini tadi. Aku biasa manggil beliau Bapak Uda ya, teman-teman. Nah, jadi beliau ini aktif banget, bahkan kita lihat kayak semacam masih muda banget gitu, semangatnya masih membara gitu. Nah jadi kita tertarik nih Bapak Uda, kira-kira apa sih yang membawa Uda sampai ke titik ini gitu? Kenapa kayak beda sendiri gitu dibandingkan dengan orang-orang seumurannya gitu? Kira-kira dari point of view Uda sendiri gimana Uda? Tadi mungkin ada kehilangan suara sedikit, bisa diulangi sedikit Bang Rafael? Oh siap. Nah jadi gini Dak, dari kita sendiri kan, istilahnya dari saya pribadi juga kan melihat Bapak Uda ini sebagai orang yang istilahnya agak berbeda ya dibandingkan dengan orang-orang yang seumuran beliau gitu, terutama jiwa-jiwa muda gitu. Nah jadi singkat cerita Bapak Uda ini berasal dari daerah yang sama dengan aku, dari Sidikalang. Nah dan beliau ini pernah berpengalaman juga kuliah sampai ke Perancis gitu. Untuk yang notabene dari Sidikalang ya istilahnya kota kecil dan kota tua di Sumatera Utara gitu. Apa yang bisa membawa Uda gitu bisa sampai sejauh itu gitu. Dan sampai sekarang juga beda sendiri gitu. Masih punya jiwa-jiwa muda gitu. Apa yang sebenarnya istilahnya udah lihat, istilahnya mungkin pengalaman tertentu gitu yang bisa membuat Uda sampai ke titik ini. Mungkin itu sih yang pengen kita tahu Uda.
Oke. Kalau bisa menjawab dalam beberapa kata atau kalimat ya, menurut saya kehidupan kita itu harus memiliki tujuan. Tujuan itu harus jelas ngapain, Ya. supaya kita tahu ke arah mana kita berjalan, gitu ya. Saya dari mulai SMA udah punya visi gitu. Saya pengen menjadi seorang yang bisa mengerjakan sesuatu yang keren, gitu ya. Jadi Iya. waktu kecil itu kita nggak tahu kita mau bekerja di mana sebenarnya, karena Rafael sendiri mungkin tahu ya, di kampung kita gitu ya, di daerah yang terpencil itu mungkin Heeh. informasi nggak seperti sekarang, apalagi Benar kalau banget. saya bilang mungkin 30 tahun yang lalu waktu saya SMA gitu kan. Mhm. Nah, tapi intinya adalah saya pengen sesuatu yang lebih bagus dari yang saya lihat sekarang, yang keren gitu ya. Nah, Mhm. pada saat itu saya jatuh kepada pilihan teknik perminyakan, karena saya Ah. melihat pegawai-pegawai yang bekerja di teknik perminyakan zaman dulu itu keren-keren. Ya, artinya pulang ke kampung tuh bawa mobil gitu kan, terus ngelihat apa namanya pompa angguk dulu itu keren banget, pompa angguk di TV gitu ya. Dan itu yang memotivasi saya. Nah, itu yang menurut saya membuat kehidupan itu bisa menjadi fokus. Ada tujuan. Nah, Tujuan di ya setiap tadi. step kehidupan kita itu pasti ada tujuan tertentu gitu, ada tujuan intermediate. Kalau waktu saya sekolah, saya pengen kuliah di tempat yang keren. Ya, Mhm. makanya saya pilih ITB dulu ya. Setelah selesai kuliah, saya pengen kerja di tempat yang keren. Nah, pada Mhm. situ saya jatuh ke pilihannya Total Iya. Indonesia pada saat itu, perusahaan Prancis. Mhm. Dan pada saat bekerja itu saya punya tujuan lagi yang saya Mhm. pengen memberikan lebih dari apa Mhm. yang bisa saya lakukan. Mhm. Dan tujuan itulah yang menurut saya yang membuat kita memiliki tenaga ekstra untuk Mhm. menambah sesuatu dari yang standar. Mhm. Nah, selain tujuan, menurut saya yang perlu kita perhatikan adalah prinsip. Mhm. Prinsip. Yang pertama kita harus benar, gitu ya. Iya. Yang pertama kita harus melakukan kebenaran. Mhm. Regardless agama kita apa. Benar banget Saya ya. nggak berbicara agama, tapi yang menurut saya yang paling penting itu kita harus menjalankan kebenaran. Jangan mau tipu-tipu. Gitu. Mhm. Nah, yang kedua, menurut saya prinsip yang saya pegang sampai sekarang itu adalah standard is not enough. Mhm. Nah, itu gimana itu Standar is dah? not enough. Maksudnya itu gimana? Iya, iya. Standar itu kan sesuatu yang sudah diminta untuk kita lakukan. Heeh. Sesuatu yang memenuhi keinginan, gitu ya, kira-kira gitu ya, memenuhi Iya. keinginan bisa Mhm. diterima. Tapi itu nggak cukup kalau kita mau lebih maju. Mhm. Artinya apa? Ada nilai tambah yang harus kita lakukan untuk Mhm. setiap pekerjaan yang kita hadapi hari ini. Mhm. Mau itu belajar di sekolah, mau itu kuliah, Mhm. apalagi mau tugas-tugas akhir nih ya. Mhm. Saya waktu ngerjakan tugas akhir sama Mhm. ngerjakan tesis pun kadang-kadang dosennya nggak mikir gitu. Oh iya ya Mhm. ternyata ini bisa seperti ini ya. Nah itu Mhm. karena kita berusaha untuk memiliki nilai tambah. Mungkin Mmm. pada awalnya nilai tambahnya kelihatan absurd gitu ya. Ini apa Mhm. sih gitu ya. Mhm. Tapi kalau kita biasakan terus-menerus gitu, kita akan terbiasa dengan pola pikir bahwa nggak cukup cuma standar. Di Maksud pekerjaan apalagi. Maksudnya berarti one meals more gitu ya kali ya udah ya? Yes, 1 miles more. Jadi kalau Mmm. ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil gitu ya, berjalanlah bersama dia 2 mil kira-kira gitu ya. Oh, iya iya. Nah, itulah yang membuat kita bisa diandalkan. Oh. Nah, Jadi ini kalau menarik kita udah banget nih. pegang kebenaran, terus kita punya prinsip standard is not enough, menurut saya kita akan bisa diandalkan oleh orang. Ada Benar banget kepercayaan bahwa oh dia pasti ngerjakan nggak standar, dia pasti ngerjakannya benar, gitu ya. benar banget. Dimulai dari diri kita. Gitu mungkin Bang Rafael. Oh, nah itu dia udah yang poin penting yang sebenarnya kita juga pengen gali gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita anak-anak muda ini kan, apalagi seumuran saya kan terkesan kayak istilahnya, "Oh ya udahlah ini segini aja udah cukup cukup cukup," gitu. Nah, ini tadi kita belajar bahwa kita harus nambah lagi dari yang diharapkan sebenarnya kayak gitu kan Bapak Uda ya. Nah, seiring dengan keberjalanan Uda itu berarti terpakai banget ya, Da? Istilahnya memberikan yang lebih daripada yang diharapkan orang lain gitu ya? Iya. Menjadi Jadi yang saya kebiasaan rasakan maksudnya? hari ini, yes, manfaatnya adalah apa? Manfaatnya adalah orang akan memiliki kepercayaan kepada kita. Mmm. Kepercayaan dalam arti memberikan tantangan lebih, eventually akan jabatan ya kalau kita berbicara jabatan, kepercayaan itu kan tanggung jawab lebih gitu. Nah, kalau orang sudah melihat hasil pekerjaan kita yang sudah pasti kita dengan prinsip kebenaran, Mhm. terus kita selalu menyelesaikan ada added value, jadi akan tambahkan
tanggung jawab yang lebih Ta- gitu. tapi gini lagi udah kan kadang ini nih berdasarkan pengalaman juga nih Bapak Uda. Jadi istilahnya kadang kita kan kayak di dalam suatu lingkungan gitu kurang seakan-akan diapresiasi nih misalkan. Kan ada kan kondisi-kondisi kayak gitu kurang diapresiasi, kurang diberi penghargaan dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak muda kayak kita sekarang ini kayak ya udahlah segini aja kita kasih toh nanti kita nggak dihargain. Ya udahlah kita kerjain semampunya aja. Bahkan aku pernah dengar beberapa quotes kayak bekerjalah secukupnya kayak gitu. Bekerjalah Iya, secukupnya. Karena ini nggak akan menggantikanmu waktu kau sakit tidak akan menemanimu ini dan lain sebagainya. Nah itu gimana udah? iya, setuju dengan beberapa prinsip dari situ ya. Artinya kalau bekerja lebih itu kan berarti bukan harus kita mengorbankan hal yang lebih penting. Nah, kalau sudah berkeluarga, ya tentunya keluarga juga lebih penting gitu ya. Kalau kita masih single itu berbeda. Tapi gini, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau Ya. kita tidak diapresiasi, gitu ya. Benar banget ini. Nature-nya manusia itu semuanya senang dipuji. Benar. Jadi kalau ada orang yang nggak senang dipuji, coba ditanya, mungkin dia bukan manusia. Mungkin dia alien. Ya. Semuanya orang senang dipuji. Gitu. Tapi nggak semua pujian itu membangun. Benar. Nggak semua pujian itu membangun. Ada pujian itu yang membuat kita terlena, sehingga kita merasa sudah di atas angin, nggak ada tantangan lagi. Tapi jangan mengharapkan pujian dari pekerjaan. Saya tidak menyarankan untuk mengharapkan pujian dari pekerjaan atau apresiasi dari pekerjaan. Itu akan ngikut. Yang penting perimeternya kita dulu. Visi kita itu dipenuhi nggak? Kita dalam satu pekerjaan itu saya merasa kita harus selesai dulu dengan diri kita. Baru kita bisa memikirkan orang lain. Artinya gini, kalau saya sudah terpuaskan, visi saya tadi, saya pengen hidup yang benar, saya pengen memberikan added value, maka saya nggak peduli orang lain memuji saya atau enggak. Saya anggap kalau ada pujian, ada apresiasi itu menjadi bonus. Tapi saya udah satisfied. Nah itu membuat diri kita aman. Iya ya. Karena di dalam dunia pekerjaan ya, mau nggak mau kita kan berhadapan dengan realita bahwa karyawan yang di sebelah kita, kolega kita, ataupun bos kita, mungkin menganggap kita bukan teman kerja. Mungkin menganggap kita saingan. Itu bisa terjadi. Jadi mungkin dia nggak akan memberikan pujian. Buat apa dia memberikan pujian kepada kita? Benar. Tapi agregat dari seluruh performance itulah, gitu ya, yang menjadi pujian buat kita. Nah ini bahasanya agak tinggi nih, Bang Rafael. Ya nggak mau. Pilihan-pilihan tadi itulah yang membuat pengakuan itulah yang orang akan mencap kita sebagai orang yang berkualitas. Mungkin orang akan menilai kita di 5 menit kita ngomong waktu meeting, dari reportingnya kita, dari kita ngerjakan tugas, guru akan melihat, oh iya ternyata ini bisa dipercaya. Itu akan membangun kepercayaan dia dari agregat tadi, jadi penjumlahan dari beberapa kejadian yang membuat kita semakin bisa dipercaya. Iya. Jangan pernah mengharapkan pujian, ya. Ini penting banget nih, ya. Benar banget. Bahkan jujur aja, aku juga kadang mengharapkan pujian, gitu. Bahkan di pekerjaan, dan nggak sedikit aku sering kecewa karena nggak menerima itu, gitu kan. Nah ini yang dari Uda ini benar banget dan aku harus karena memang realitanya seperti itu. Nah ini lagi aku melihat kalau posisi Uda saat ini merupakan dream dari beberapa, kayak contohnya orang-orang kayak aku dan seangkatanku gitu. Dream posisi Uda ini sekarang. Tapi aku melihat kayak Uda itu masih terus berkarya. Masih ikut maraton, ada aja yang kerjain bisnis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalkan aku di posisi Uda, aku udah merasa cukup dan lain sebagainya gitu. Nah yang kami ingin coba tanyakan Uda, apa sumber inspirasi Uda gitu? Kenapa apa yang membuat Uda kayak misalkan aku harus masih berkarya gitu, memberi lebih, terutama kayak ke ngajar anak-anak muda, ngajar orang-orang dan lain sebagainya gitu. Siapa sih yang membuat Uda berpandangan sekarang seperti ini gitu? Iya,
Saya harus ngakuin ya bahwa dukungan keluarga itu penting. Apalagi kalau sudah menikah ya teman-teman, sobat universe ini yang Iya. sudah menikah itu kesepakatan antara suami istri itu cukup penting gitu. Yang itu yang membangun kita untuk bisa berkreasi lebih. Nah, sebenarnya kalau ditanya ya kepada saya, kenapa masih menyempatkan melakukan hal-hal yang lain selain dunia pekerjaan gitu ya. Saya bekerja 5 hari dalam 1 minggu gitu ya, mungkin 8 sampai 9 jam per hari. Weekend itu kalau panggilan operasional atau meeting penting itu saya harus ikut. Iya. Tapi di sela-sela itu saya masih mengerjakan pekerjaan misalnya ngajar gitu ya, mengajar bimbingan pranikah kebanyakan misalnya gitu kan. Saya mengadakan konsultasi bisnis gitu kan. Saya masih berusaha satu dengan yang ada pabrik, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, sebenarnya itu datang dari passion. Nah, passion itu membuat gini, jadi kalau saya istilahnya gini, saya stres di kantor karena ngerjakan kerjaan yang rutin gitu, maka pada saat saya ngajar malam atau saya saat mengkonsultasi bisnis orang di kala weekend itu membuat saya rilis gitu. Jadi itu semacam hobi saya. Nah, mungkin jarang gitu ya orang yang hobinya ngajar gitu. Tapi kebetulan karena memang saya hobi, papa mama saya guru ya, Rafael tahu ya. Iya. Nah, itu yang membuat mungkin DNA-nya ngalir gitu. Ya, salah satunya keunikan yang saya rasakan adalah saya nggak pernah capek kalau disuruh ngajar, bikin kurikulum, sesuatu belajar yang baru gitu. Semuanya itu menjadi asik ya karena hobi tadi, karena passionnya, dan ada dukungan dari keluarga. Tapi batasannya adalah pada saat keluarga kita butuh, gitu ya. Kalau keluarga kita butuh atau pekerjaan utamanya kita butuh, ya artinya ada prioritas. Jadi nggak semuanya juga dikerjakan dalam tempo yang bersamaan, tapi ada prioritas tertentu gitu ya. Dalam minggu ini ngerjakan bisnis, weekendnya minggu depan ngerjain hobi misalnya gitu, minggu depannya lagi ngajak anak-anak jalan misalnya. Jadi memang harus ada prioritas. Nggak semuanya dikerjakan. Tetap pekerjaan utama kita ya bekerja di kantor kalau seperti saya profesional. Nah, berarti tadi aku ambil kesimpulan perlu banget ring 1 itu ya udah ya, dukungan dari keluarga kayak istri dan anak-anak gitu kan. Nah,